Hai Jefflers, perkenalkan nama saya Renaldi Agung Pramudita. Saat ini saya berkarir sebagai Lecturer and Research Assistant di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung dan juga dosen luar biasa di Universitas Padjadjaran Bandung. Oke, di SBM ITB saya tergabung dalam kelompok keahlian bisnis strategi dan marketing di mana saya mengajar untuk program studi sarjana manajemen dan sarjana kewirausahaan. Sedangkan di Universitas Padjadjaran saya mengajar untuk mata kuliah konten kreatif di program D4 Digital Marketing. Selain mengajar, saya dan teman-teman dosen di SBM ITB juga aktif di program pengabdian masyarakat yang membimbing para petani, nelayan, koperasi, dan juga UMKM untuk mendapatkan pengetahuan dan skill di bidang bisnis dan marketing. Dan Jeffler bisa terhubung dengan saya dengan cara add profile LinkedIn saya di LinkedIn Renaldi Agung Pramudita. Oke, di kesempatan kali ini Jeffler, saya akan membahas bagaimana Jeffler dapat memahami bahwa merancang strategi marketing adalah langkah awal yang menentukan sukses atau tidaknya produk atau jasa Jeffler di pasaran. Perencanaan marketing membutuhkan gabungan antara seni dan strategi yang tepat dalam merebut hati pelanggan. Kita akan belajar untuk memahami apa yang menjadi core atau inti dari marketing itu sendiri sebelum Jefflers membuat strategi marketing. Topik ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, mengidentifikasi, segmenting, targeting, dan positioning atau strategi STP, lalu membuat formula 4P, yaitu product, price, place, and promotion, dan terakhir adalah bagaimana teman-teman Jefflers bisa memahami marketing funnel concept. Nah Jefflers, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bagaimana Jefflers merancang strategi marketing, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu marketing dan apa yang membuat marketing menjadi bagian penting dalam penciptaan profit usaha. Marketing merupakan aktivitas serangkaian set untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat secara luas. Nah, secara sederhananya, marketing merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempromosikan dan mengkomunikasikan value dari produk atau jasa yang ditawarkan. Beberapa aktivitas marketing yang banyak Jefflers tahu adalah melakukan promosi, seperti melakukan branding, riset marketing, ataupun kolaborasi dengan influencer, lalu menggunakan search engine optimization, konten media sosial, dan sebagainya. Marketing juga merupakan aktivitas memposisikan produk atau jasa kita di pasar. Jika produk atau jasa kita kurang laris di pasar, boleh jadi kita salah memposisikan produk dan jasa kita sehingga tidak sesuai dengan segmen pasar kita. Mungkin teman-teman pernah dengar jokes tentang nggak ada yang mahal, kita aja mungkin yang bukan target pasarnya, atau bukan untuk kaum mendang-mending. Nah, ini merupakan salah satu contoh gimana produk kita sangat bergantung dengan bagaimana kita memposisikan produk kita di pasar. Apakah produk kita akan diposisikan sebagai produk high-end, produk yang merakyat, produk yang terjangkau, atau mungkin bahkan produk yang limited edition. Nah, keseluruhan positioning tersebut ditentukan dari bagaimana kita memilih segmen market kita. Oke Jefflers, setelah kita mengetahui apa itu marketing, selanjutnya mari kita bahas apa aja yang menjadi konsep dasar atau core dari marketing itu sendiri. Nah, hal ini merupakan fondasi yang harus diformulasikan pertama kali sebelum kita mendesain strategi marketing. Secara sederhana, 2 hal pertama yang harus Jefflers lakukan sebelum produk atau jasa diluncurkan ke pasar adalah dengan menentukan formulasi STP dan 4P. Kedua hal tersebut sangat penting dilakukan agar strategi penjualan kita bisa lebih terarah dan kita bisa fokus mengembangkan strategi yang sesuai dengan karakteristik usaha kita. Kita mulai dari segmenting. Nah, tahap ini adalah Jefflers mengidentifikasikan siapa konsumen yang cocok dan sesuai dengan produk atau jasa yang teman-teman tawarkan. Segmentasi dilakukan karena tidak semua orang cocok menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan, dan Jefflers pun tidak bisa melayani semua jenis konsumen. Kesalahan banyak entrepreneur adalah menetapkan konsumen secara general, bahwa produk atau jasa pasti akan bisa digunakan oleh semua orang. Padahal, tiap konsumen memiliki interest dan keinginan yang berbeda-beda. Dengan mengklasifikasikan konsumen berdasarkan segmen akan membuat teman-teman lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Identifikasi konsumen ini bisa ditentukan berdasarkan demografi konsumen, yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendapatan. Lalu Jefflers pun bisa melihat dari sisi geografis, yaitu di mana konsumen tinggal di sebuah negara, regional, kota atau desa, iklim, serta wilayah. Selanjutnya, dari sisi psikografis, yaitu Jefflers bisa mengidentifikasikan konsumen berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan juga hobi. Serta yang terakhir adalah bisa menentukan berdasarkan perilaku, yaitu Jefflers bisa melihat konsumen dari sisi pengetahuan, sikap, nilai yang dimiliki, serta cara konsumen menggunakan barang.
Supaya Javelers lebih memahami bagaimana cara menentukan segmentasi, nah mari kita lihat contoh di samping. Apa yang akan Javel tawarkan jika melihat gambar ini? Mungkin teman-teman akan menawarkan parfum, tas, sepatu, dasi, atau bahkan menawarkan mobil dan produk investasi karena melihat bahwa segmentasi ini adalah orang kantoran. Tapi bagaimana jika ternyata konsumen yang tadi Javeler identifikasikan tersebut ternyata memiliki sisi lain di balik baju formalnya? Nah, kira-kira produk apa yang sekarang cocok ditawarkan untuk tipe konsumen tersebut? Oke, jadi mungkin tadi ternyata Javelers lebih mementingkan produk-produk seperti tas, alat-alat kantor. Tapi setelah melihat ini, Javelers akan berubah menawarkan yaitu produk-produk seperti games mungkin, atau t-shirt, atau tato, atau mungkin produk-produk groomsmen lainnya. Sederhananya, segmentasi bisa dilakukan dengan cara berikut. Pertama, demografis menjelaskan siapa pembeli produk atau jasa dari teman-teman. Misalnya adalah laki-laki 25 tahun, berprofesi sebagai pengusaha, berpenghasilan 5 juta sampai 10 juta sebulan. Nah, itu merupakan salah satu contoh bagaimana teman-teman mengidentifikasikan berdasarkan demografis. Yang kedua adalah mengidentifikasikan dari sisi geografis, yaitu menjelaskan di mana pembeli teman-teman berada. Apakah berada di nasional, di wilayah Jawa Barat, desa atau kota, atau mungkin untuk produk-produk yang bersesuaian dengan iklim, seperti apakah khusus untuk di musim panas, musim dingin, ataupun di tropis. Yang ketiga adalah mengidentifikasikan konsumen berdasarkan psikografis, yaitu menjelaskan mengapa mereka membeli produk atau jasa teman-teman. Karena konsumen pasti memiliki sifat yang bisa kita identifikasikan. Apakah mereka fear of missing out ya, atau FOMO yang teman-teman tahu sekarang banyak terjadi di generasi milenial. Lalu apakah mereka mungkin ingin membeli karena kebutuhan atau mungkin karena mengikuti tren dan segala macam. Itu adalah identifikasi berdasarkan psikografis. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasikan segmentasi berdasarkan perilaku, yaitu menjelaskan bagaimana mereka membeli. Sebagai contoh, apakah mereka membeli karena menghargai barang tersebut, ataukah barang tersebut memiliki nilai, value, atau seperti apa. Nah, itu adalah mengidentifikasikan perilaku berdasarkan segmentasi. Hal penting yang harus dipertimbangkan dalam segmentasi adalah pertama, konsumen cukup menguntungkan. Jadi teman-teman harus melihat bahwa konsumen ini yang akan disasar itu cukup menguntungkan dan cukup mendatangkan profit. Jika dirasa tidak menguntungkan, maka teman-teman bisa mencari segmentasi yang lain. Yang kedua, mudah dijangkau. Mudah dijangkau ini dengan artian bahwa teman-teman bisa dengan mudah menjangkau menggunakan strategi marketing. Dan yang ketiga adalah dapat dibedakan satu dengan lainnya. Nah, Javelers, tadi itu adalah bagaimana langkah-langkah Javelers dalam mengidentifikasikan konsumen berdasarkan segmenting. Selanjutnya kita akan bahas mengenai targeting. Nah, targeting ini adalah langkah selanjutnya setelah Javelers berhasil menentukan dari tahap segmenting. Targeting merupakan pemilihan kelompok mana yang akan menjadi fokus untuk dilayani dan sekaligus memvalidasi segmentasi pasar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apakah dapat menghasilkan profit yang baik ketika diterapkan secara langsung atau mungkin tidak menghasilkan profit. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada perbedaan antara segmenting dan targeting. Mungkin teman-teman sering mendengar bahwa oke, target market saya adalah pria usia 25 tahun. Padahal sebenarnya itu adalah segmen. Nah, target ini dibedakan menjadi 4 hal. Pertama adalah undifferentiated market, yaitu menganalisa target pasar dalam skala besar dengan segmen yang serupa. Misalnya produk yang digunakan oleh masyarakat umum seperti Pepsi yang menjual hanya satu rasa saja, bisa diminum oleh anak kecil, orang besar, orang tua, atau segala macam. Nah, itu adalah targeting ya. Targetingnya adalah menyasar market secara luas. Selanjutnya ada differentiated, yaitu menganalisa target market secara spesifik sesuai dengan ketertarikan atau kebutuhan. Strategi ini cocok untuk usaha yang memiliki banyak varian produk. Nah, kita bisa ambil contoh adalah Ibis Hotel, di mana Ibis ini memiliki banyak jenis hotel yang sesuai dengan segmennya, seperti Ibis Hotel, Ibis Budget, dan Ibis Style. Yang berikutnya adalah niche market. Nah, niche market ini adalah menganalisa target market yang membeli salah satu atau beberapa produk tertentu. Contohnya adalah barang-barang luxury. Mungkin teman-teman tahu ada Louis Vuitton yang mungkin itu adalah salah satu target yang niche, menyasar niche market. Atau mungkin teman-teman masih ingat Tech Deck. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana pemasaran dilakukan berdasarkan niche market. Atau untuk teman-teman yang hanya memiliki hobi tertentu saja.
Dan yang terakhir adalah custom atau local market, yaitu menganalisa target market yang memerlukan pendekatan secara individual. Strategi marketing ditujukan untuk segmen yang lebih spesifik lagi, yaitu yang terbatas hanya di wilayah atau regional tertentu. Misalnya adalah teman-teman menjual produk wayang golek yang hanya mungkin dipasarkan di wilayah Jawa Barat, atau misalnya menjual produk-produk wayang kulit yang mungkin ada di wilayah Jawa Timur atau sebagainya. Nah, pendekatan ini adalah berdasarkan segmentasi dan targeting di wilayah atau regional tertentu. Begitulah cara Jefflers menentukan segmenting dan targeting, dan mudah-mudahan Jefflers lebih tahu ya perbedaan antara segmen dan targeting. Selanjutnya di kategori STP yang terakhir adalah ada positioning, yaitu menunjukkan bagaimana suatu produk dapat dibedakan dari produk pesaingnya. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi bagaimana sebuah segmen pasar tertentu memandang sebuah barang atau jasa dibandingkan dengan pesaingnya. Di sini Jefflers menentukan apa value yang ada di produk atau jasa Jefflers sehingga membedakan dari produk-produk pesaing. Salah satu yang berhasil memberikan positioning pada produknya adalah Rolex. Mungkin Jefflers tahu kan jam Rolex. Nah, jam Rolex ini berhasil memposisikan dirinya sebagai jam yang memiliki kualitas terbaik dan harga yang mahal dibandingkan pesaingnya. Sehingga siapapun yang memakai jam Rolex pasti akan diasosiasikan sebagai orang yang tajir, berkelas, banyak uang, sukses, berhasil, dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu pentingnya positioning di produk atau jasa dari teman-teman ini sendiri. Bisa dikatakan positioning merupakan sebuah skenario pemasaran yang dibuat dengan tujuan untuk membangun kesan pada konsumen. Positioning tidak berfokus pada apa yang perusahaan lakukan terhadap produk, melainkan bagaimana posisi produk tersebut di mata konsumen. Apakah produk itu akan dipersepsikan sebagai produk yang baik, produk yang mahal, produk murah, atau mungkin produk gagal. Itu bergantung dari bagaimana teman-teman memposisikan produk dan jasa dari teman-teman sendiri. Oke Jefflers, demikianlah penjelasan mengenai STP, yaitu Segmenting, Targeting, Positioning. Mudah-mudahan Jefflers sudah bisa ya membedakan antara segmenting, targeting, dan positioning, sehingga tidak akan terjadi kesalahan lagi ketika produk diluncurkan di pasaran. Setelah ini kita akan membahas apa itu marketing mix atau yang disebut dengan formulasi 4P. Mau tahu kan apa itu formulasi 4P? Tonton ya video selanjutnya.